Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor paroki, umat beriman, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Setelah bertemu dengan Romo Paroki, saya menyampaikan kepada beliau, akhir dari cuti saya ini, apakah saya boleh mengadakan misa bersama umat di paroki ini? Pastor Paroki katakan, Romo khotbah saja. Siap Romo. Maka
hari ini saya ingin berkhotbah kepada umatku sekalian di tempat ini, karena hari Selasa saya harus kembali ke paroki Sumbawa Besar. Saya sudah 20 tahun di sana. Sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, sikap jujur dan adil, tidak takut kepada siapapun dalam membela kebenaran, tidak menjilat dan tidak mencari muka adalah sifat-sifat Yesus yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi yang mencoba menjebaknya. Sikap-sikap ini yang kiranya semakin langka kita temukan di negara kita, baik dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai pada tingkat atas. Dari kehidupan rumah tangga, sekolah, pekerjaan, peradilan, sampai pemerintahan. Sikap-sikap ini sebenarnya cerminan dari salah satu sifat Allah, yaitu kebenaran. Kebenaran seringkali ditutup-tutupi sejauh orang memperoleh keuntungan, dan tindakan tersebut tidak jarang juga kita mendapati kebenaran dibungkus dan dipoles sedemikian rupa. Diberi bumbu hingga menarik untuk digosipkan, ditayangkan di televisi berulang-ulang setiap hari, saudaraku. Sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita telah mendengar bagaimana orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian atau pengikut Herodes untuk menemui Yesus guna menjebaknya dengan mengajukan pertanyaannya, apakah mereka boleh membayar pajak kepada kaisar? Mereka hanya mau mencari kesalahan Yesus dan akhirnya mempunyai alasan untuk membunuhnya. Yesus mengetahui itu bukan pertanyaan
yang serius, karena ia yakin bahwa mereka sebetulnya sudah tahu bahwa yang berkuasa pada waktu itu adalah kaisar, dan sudah semestinya mereka membayar pajak. Maka Yesus tidak menjawab karena tidak ada gunanya, sambil memperlihatkan mata uang dinar yang bergambar kaisar. Yesus berkata bahwa mereka tidak hanya boleh tetapi wajib membayar pajak kepada kaisar. Sekalian, Yesus menambahkan bahwa selain memberi kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, mereka juga wajib memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang milik, kita mungkin merasa bahwa kita tidak bebas karena kita merasa dikontrol dan dikuasai pihak lain. Kita lebih suka ada di pihak yang mengontrol atau menguasai, misalnya uang yang menjadi milik kita, ingin kita gunakan sekehendak hati kita. Tetapi bagaimana dengan kita sendiri? Ini pertanyaannya. Allah yang menciptakan kita, kita tidak bisa menguasai diri kita. Allah lah yang menguasai diri kita. Hidup dan mati bukan kekuasaan kita. Allah yang maha kasih yang menguasai hidup kita, dan kita adalah miliknya. Allah tidak mengasihi kita, dan kasih Allah itu menyelamatkan. Maka kita wajib memberikan diri kita kepada Allah. Saya teringat 7 tahun yang lalu, semuanya itu saya sudah dapatkan dalam diri saya sebagai selaku imam Tuhan di keuskupan ini, jabatan dan lain sebagainya. Namun Tuhan menghendaki lain, saudaraku. Saya diberikan mata tidak bisa melihat, mata buta. Bahkan saya pergi Singapura, Malaysia, mengatakan bahwa saya tidak ada sakit, normal dan lain sebagainya. Tetapi kenapa saya tidak bisa melihat? Bahkan saya membaca terbata-bata dan lain sebagainya. Namun saya pulang
saya kembali ke Sumbawa karena dokter mengatakan saya tidak ada sakit. Sudah 20 tahun di Sumbawa, menjadi deken NTB semua dan sebagainya. Tapi saya merenung, Tuhan, saya harus datang kepadamu, datang kepada Yesus dan bundanya Maria. Maka setelah selalu datang kepada Bunda jam 4:30 pagi, saya mendapatkan sesuatu yang sangatlah menarik. Bagi saya, pertama, di depan Bunda Maria itu, sebelumnya itu tidak ada sesuatu ada di depan mata saya, tetapi muncul seolah mata saya melihat bahwa itu uang yang begitu besar jumlahnya. Siapa yang simpan di situ? Saya langsung ambil dan saya sampaikan semua kepada umat di paroki. Saya mendapatkan duit ini, siapa punya milik ini? Tapi tidak ada yang memilikinya. Kalau begitu, uang ini saya bawa, mungkin hadiah untuk saya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Bunda mungkin setiap pagi jam 4:30 saya berdoa. Ada orang di sekitar itu berkeliling kiri dan kanan, berputar. Tetapi benda itu tetap hadir di depan kaki saya. Tapi dia tidak sentuh kaki saya. Itu ular, saudara. Dia keliling, habis itu hilang. Keesokan sampai 9 kali ular itu selalu datang. Setelah itu dia hilang. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya selaku imam. Tuhan yang diberkati 20 tahun di Sumbawa. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih di dalam Tuhan, dalam situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita bersama-sama, kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus dan bundanya Maria. Dia senantiasa selalu mendampingi, menjaga, membimbing, dan menuntun langkah hidup kita sehari-hari. Dengan kegembiraan dan sukacita dan harapan sebagai orang beriman dan percaya kepada Allah, kita selalu menyerahkan dia kepada Tuhan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan, maupun kebersamaan hidup sebagai orang beriman dan percaya kepada Tuhan. Seperti contoh sahabat-sahabat kita, umat kita dari katedral menunjukkan persahabatan mereka di paroki ini, di mana mereka boleh memberikan lagu dan suara yang merdu bagi kita semua, supaya kita bisa saling bersatu, saling memberi dan saling berbagi di dalam setiap kehidupan kita bersama. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, percayalah, apapun yang Anda alami, datanglah kepada Tuhan.
selalu setia kepadanya, Tuhan pasti akan membantu kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita semua berdiri, kita mengungkapkan iman.